berbagi kepada kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut guru hebat kita, guru inspirasi kita dari jenjang SMP yang akan dibawakan oleh Bapak Iwayan Katuago SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi berkolaborasi dengan rekan kerja sesama guru dengan mengambil tema meningkatkan literasi, numerasi, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sekolah. Ini kami buat bertiga. Kami mengambil tema ini karena di latar belakangnya sebagian murid kami yang pertama melihat dari rapor pendidikan kami yang kemarin itu kemampuan literasi, numerasi murid kami itu menurun, namun tetap baik. Contohnya seperti di literasi, nilai kami itu 93,33%, peserta didik sudah mencapai kompetensinya. Itu membimbing struktur teks laporan hasil observasi karena materi bahasa Indonesia ada laporan hasil observasi Bapak Ibu, terus dengan penggunaan bahasa yang lain. Dan kedua, guru IPS itu memiliki peran menguasai dan lingkungan dari hasil observasinya. Yang guru matematika membimbing murid untuk mengubah data tadi menjadi sebuah diagram, ya, tabel dulu baru diagram, kita presentasikan dan saling refleksi di kegiatan pembelajaran. Ya, berdiskusi dengan temannya, ya, merefleksi pembelajaran, jadi aktif. Nah, sehingga dengan perencanaan tadi maka guru harus menyiapkan PPM dan rencana pembelajaran mendalamnya, LKPD, rubrik penilaian, terus menentukan jadwal lintas pelajarannya. Karena kan kami beda-beda jam, kami diskusi untuk menentukan hari-hari apa yang bisa kita laksanakan pembelajarannya. Nah, pada saat pelaksanaan ini tabel dan diagram. Habis itu mereka menganalisis kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan sekolahnya.
ya. Pada belajar bahasa Indonesia mereka menyusun laporan hasil observasinya. Seperti itu. Menginspirasi kita semua Pak Ibu ya. Kita kewenangan kita untuk menyiapkan guru-guru, menyiapkan tenaga administrasi, itu ada aturan-aturan tertentu yang tidak bisa kita langgar. Contoh salah satu, kekurangan guru. Kita akui bahwa kekurangan guru masih banyak. Masih banyak yang datang, rekan-rekan kepala sekolah, guru-guru datang ke kita bahwa menyatakan, Pak, di tempat saya kurang guru ini, Pak, tempat saya kurang ada ini. Itu baru satu kepala sekolah, ada beberapa kepala sekolah. Nah, kekurangan guru ini yang paling mudah di masa lalu kita pengen laksanakan. Terkait guru diberi beban sebagai bendahara 15 menit, sehingga satu penyanyi dari umpan balik totalnya 30 menit agar kita bisa selesai 100. Peserta didik itu mampu memunculkan untuk dapat berpikir kritis, pertanyaan umum kepada guru-guru SD, terutama guru-guru TK, untuk menanamkan rasa berpikir kritis itu kepada anak itu seperti apa. Nah, file itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. File kreativitas, kemudian file-file yang kita inginkan. Dan alhamdulillah itu sudah ditemukan caranya. Sudah ditemukan caranya dengan pola pembelajaran mendalam dan kemudian sudah dicepatkan caranya. Artinya kita tinggal mengikuti saja cara ini. Kita tidak jangan berdebat lagi bagaimana caranya. Caranya adalah dengan pembelajaran mendalam yang sudah ditemukan. Masukin dulu. Siapa yang memasukkannya? Ya kita sendiri. Nah, kalau bukan anak-anak, otomatis selain orang tua yang memasukkan ke dalam pemikiran anak-anak, berarti guru yang mewarnai itu. Kalau Bapak Ibu Sungai selalu memasukkan filenya, kalau Bapak filenya penyampaikan masuk ke dalam anugerah anak-anak itu, maka jangan salahkan anak-anak yang penyampaikan ke dalam surat. Tapi kalau file sabar, file kreativitas, file ilmuwan yang luar biasa, maka insya Allah begitu. File itu yang akan menjadi kebanggaan kita di masa akan datang. Bapak Ibu, terima kasih banyak dan perlu persisi karena kebetulan ada kegiatan lagi
yang akan dibawakan oleh Nilo Sri Astuti SPD dari SMPN Santri Angsana. Kasih aplaus yang meriah dulu Bapak Ibu. Silakan. Ini salah satu contoh mengapa kami mengusung motivasi dalam peningkatan belajar, karena didukung oleh guru seni budaya kami yang melakukan pergelaran seni dengan tema mencintai budaya tentang permainan tradisional. Dan mungkin banyak idenya, tapi kenyataannya saya sendiri belum lama menjadi seorang guru merasa langsung bahwa di sana ada masih beberapa yang kurang termotivasi. Ibaratnya di dalam HP kita ada menu salahnya Bapak Ibu. Kalau kita tidak buka, tidak memotivasi anak, pasti anak sudah malas, tidak mau. Padahal Bapak Ibu, kami di dalam sekolah itu sudah pakai fasilitas audiovisual, kemudian ada berbagai praktik, tapi belum pernah sesekali melaksanakan individual dan melaksanakannya, kemudian mengukur merefleksi dan apa permasalahannya yang dari novel saya hingga rekan-rekan saya itu permasalahan dalam segi apa dulu sebelum anak ini sedang sedih atau senang, keadaan keluarganya seperti apa, itu sudah pernah kami lakukan. Tapi ternyata mungkin di jam-jam tertentu anak itu kurang termotivasi belajar seperti itu. Jadi kami berkolaborasi dulu, mengidentifikasi, kemudian merancangkan seperti apa. Nah di sini kasih dulu apa manfaatnya dari pembelajaran ini. Cukup bagus, 4 jempol. Di planning di SD dan SMP kan memang berbeda seperti halnya yang kita saksikan tadi. Tetapi di sini kalau jenjang SD kan misalnya langsung aja di SMP-nya. SMP kan otomatis anak-anak masa puber ya, masa puber. Bagaimana Bapak Ibu guru SMP menerapkan learning di SMP? Karena di SD saja kalau kami menggunakan media ada 1-2 murid yang cuma kayak kita, mungkin di SMP juga seperti itu atau gimana? Kalau ada
solusi atau Ini yang saya tanyakan juga, kadang-kadang kan tidak semua anak ya, begitu kita bawa anak ke pembelajaran yang kita harapkan itu dapat ikut aktif gitu ya. Mungkin ada yang agak sedikit nakal, ganggu dan sebagainya. Ya memang kalau tampilan di sini pasti ya yang kita lihat kan berarti yang bagus gitu ya, atau kebetulan memang bagus saja. Di sini saya ingin bertanya Ibu, karena kan kita beda jenjang. Tadi dari hasil yang Ibu sampaikan itu membuat sebuah karya ya dengan inquiry kolaboratif dengan guru-guru lain. Di sini yang saya tanyakan, kira-kira gimana ya Bu tindak lanjutnya? Ataukah cukup sampai di pembuatan karya itu saja atau ada kelanjutan setelahnya? Terima kasih. Itu kesempatan waktu untuk berkumpul di kombel sekolah sekira untuk menyelesaikan dalam satu minggu itu apa masalahnya, bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kalau sudah ketemu identifikasinya, cara lanjutannya seperti apa? Kalau memang disepakati untuk kolaborasi jenjang SD, saya belum ada anak-anaknya. Apakah di praktik baik ini termasuk inquiry kolaboratif? Jika iya, saya ingin bertanya di bagian mana exercise-nya, kemudian desainnya, implementnya, measure-nya, reflect and change-nya. Terima kasih. Nah, memang Bapak Ibu